teman-teman kelas 3. Selamat datang di video pembelajaran IPAS hari ini. Pernahkah kalian melihat kolam, taman, atau hutan? Semua tempat itu adalah rumah bagi makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Yuk, kita jelajahi dunia alam yang luar biasa. Untuk memahami materi ekosistem, Bu Guru akan meminta bantuan Fana untuk menemani anak-anak bertualang. Halo teman-teman, namaku Fana. Mari kita bertualang mencari tahu fakta tentang ekosistem. Pertama, kita lihat taman sekolah kita. Wah, ternyata banyak hal yang semuanya sama komponen alam. Tapi, apakah ada perbedaan di antara komponen alam ini? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, sebenarnya apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup yang atau abiotik saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Tapi biotik dan abiotik itu apa sih? Biotik adalah komponen makhluk hidup dalam ekosistem. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Abiotik adalah komponen tidak hidup dalam ekosistem. Komponen abiotik meliputi air, udara, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Nah sekarang, ayo kita bertualang ke tepian danau. Wow. Ternyata di sini ada banyak sekali komponen ekosistem ya. Ada air, batu, tanah, cahaya matahari, rusa, katak, kupu-kupu, bunga, dan masih banyak lagi. Nah, setelah bertualang dengan Fana, ayo anak-anak menjawab kuis dari Ibu Guru. Sekarang mari kita lihat sungai. Nah, di sini kita bisa lihat ada seekor ikan yang sendirian. Itu menunjukkan bahwa ikan di sini menjadi individu dalam ekosistem. Lalu lihat ada beberapa katak yang semuanya mirip. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah populasi katak yang satu spesies. Lalu terakhir, ada kumpulan hewan yang bisa hidup di air. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah komunitas hewan yang bisa hidup di air. Sekarang mari kita cari tahu tentang interaksi antara makhluk hidup. Wah, lihat ada lebah dan bunga, mereka saling simbiosis mutualisme karena keduanya sama-sama diuntungkan. Lebah dapat makanan, sementara bunga terbantu proses penyerbukannya. Tapi, oh kasihan, lihat anak itu. Sepertinya dia kesakitan karena cacingan. Itu berarti terjadi simbiosis parasitisme, di mana cacing diuntungkan dengan mendapatkan nutrisi dari tubuh manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kesehatannya terganggu. Wah, lihat di sana ada pohon manggam dan bunga anggrek yang tumbuh di batangnya. Itu berarti terjadi simbiosis komensalisme, sebab anggrek diuntungkan karena mendapatkan nutrisi, tapi pohon mangga tidak dirugikan. Sekarang mari kita cari tahu tentang rantai makanan. Dimulai dari produsen, berupa tumbuhan yang kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen primer. Lalu, belalang dimakan oleh katak yang merupakan konsumen sekunder. Kemudian, katak dimakan ular yang merupakan konsumen tersier.
lalu ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Terakhir, saat elang mati, akan diurai oleh jamur di tanah dan akan menjadi nutrisi baru bagi produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contoh, produsen antara lain tumbuh-tumbuhan, rumput, padi, dan lain-lain. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Terdiri dari konsumen primer yang memakan produsen, misalnya kelinci, konsumen sekunder yang memakan konsumen primer, misalnya ular, dan konsumen tersier yang memakan konsumen sekunder, misalnya elang. Decomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat penyusun sederhana. Sekarang setelah mendapatkan banyak informasi tentang ekosistem, ayo anak-anak menjawab kuis dari ibu guru. Ayo kita cari tahu lagi tentang macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem terbagi menjadi dua jenis utama, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah suatu sistem kehidupan di alam yang terbentuk tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Berikut ini dua contoh ekosistem alami. Ekosistem air di laut merupakan ekosistem akuatik alami terbesar di bumi, dan ekosistem darat di hutan merupakan ekosistem darat alami yang didominasi oleh tutupan pohon dan vegetasi berkayu. Ekosistem buatan adalah suatu sistem kehidupan yang sengaja dibuat oleh manusia hingga rekreasi. Berikut dua contoh ekosistem buatan. Kebun binatang merupakan ekosistem buatan yang tujuan utamanya adalah untuk konservasi, pendidikan, dan rekreasi. Kebun binatang merupakan lingkungan terkontrol di mana manusia memilih dan memelihara spesies hewan dan tumbuhan tertentu di dalam habitat tiruan. Kemudian ekosistem kolam adalah ekosistem perairan buatan. Nah, sekarang anak-anak sudah lebih memahami tentang ekosistem setelah bertualang dengan Fana. Sekarang ibu harap anak-anak bisa tahu betapa pentingnya kehidupan alam kita. Jadi pesan Bu Guru setelah anak-anak memahami tentang ekosistem, anak-anak harus bisa menjaga ekosistem bumi kita dengan baik, dengan cara tidak merusak alam, tidak menyakiti hewan dan tumbuhan, dan tidak mengotori lingkungan. Sebab kita membutuhkan ekosistem untuk hidup. Tumbuhan memberi oksigen, hewan membantu keseimbangan alam, dan air membuat kita bisa bertahan. Tanpa ekosistem yang sehat, manusia juga akan kesulitan. Karena itu, kita wajib menjaga alam. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah mengenal ekosistem, jenis-jenisnya, dan betapa pentingnya menjaga alam. Sekarang saatnya kita bertindak. Mulai hari ini, yuk jadi pahlawan ekosistem. Ingat, hal kecil yang kamu lakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya atau merawat tanaman, bisa membawa perubahan besar. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap sayangi lingkungan.